Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa memulai pelajaran kembali. Hari ini untuk pelajaran IPA akan Pak Bimo gunakan untuk pembahasan soal PTS yang kemarin. Ini mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya bagaimana nanti analisis dari masing-masing soal, karena pada PTS kemarin masih banyak sekali anak-anak yang hasilnya belum maksimal. Nah, nanti ini bisa untuk belajar, bisa nanti dilihat berulang-ulang pembahasan soal PTS pada hari ini. Baiklah anak-anak, akan memulai langsung saja dari nomor 1 ya. Ini kemarin soalnya nomor 1 seperti ini, ada gambar. Nah, untuk menjawab soal ini anak harus tahu dulu ini gambar apa. Ini gambar wortel. Tumbuhan di samping berkembang biak dengan cara dengan cara apa? Wortel ini dengan cara akar tinggal, gerage, umbi akar atau umbi batang. Wortel ini yang tepat adalah umbi akar ya. Tuh kemarin umbi akar. Selanjutnya soal nomor 2. Ini tumbuhan di bawah ini yang berkembang biak dengan rizoma, rizoma atau akar tinggal. Ini yang mana? Jahe kunyit bambu, jahe bambu kentang, jahe kunyit lengkuas atau jamur bambu kunyit. Kita mulai dari pilihan A. Ini cara menjawabnya. Kalau ada jawaban yang tidak tepat, ada pilihan kelompok ini, dalam satu kelompok ini kok ada pilihan yang salah, itu langsung dicoret dulu biar kelihatan. Misalnya yang ini A, jahe, rizoma betul, kunyit betul, bambu. Nah, bambu ini kan salah karena bambu ini tunas, bambunya dicoret ya, dicoret biar kelihatan ya. Jadi dicoret biar kelihatan. Misalnya ini bambu ya, ini bambunya dicoret. Nah, ini kan kelihatan. Kemudian jahe, bambu, kentang. Oh, bambu salah karena bambu ini apa? Tunas. Kentang umbi batang, ini salah, dicoret ya. Jahe, kunyit, lengkuas. Ini jawaban yang betul yang C, jahe, kunyit, lengkuas. Yang D ini salah, ini salah, ini juga salah. Ini jawaban yang betul adalah C, jahe, kunyit dan lengkuas. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk nomor 3 ya, soal nomor 3. Kita soal nomor 3. Kita lihat ini gambar apa? Gambar pisang, betul sekali. Pisang ini berkembang biak dengan apa? Stolon atau gerage, umbi lapis, umbi akar atau tunas. Kemudian dengan tunas ini loh, kecil ini loh, yang ada di sampingnya ini adalah tunasnya. Jadi jawabannya adalah D, tunas. Kita lanjutkan nomor 4. Nah, ini untuk menjawab ini juga harus tahu dulu ini masing-masing itu gambar apa. Tumbuhan di bawah ini yang berkembang biak dengan umbi lapis ya, yang berlapis-lapis. Ini kelihatan kalau umbi lapis. Jawabannya apa? Iya, A, betul, bawang merah. Kalau umbi lapis sangat kelihatan. Nah, ini jahe dengan rizoma, kentang.
dengan umbi bakwan. Nomor 5, nah ini pasangan yang sesuai ditunjukkan oleh, nah ini kalau ini harus ditulis dulu anak-anak. 1 pasangannya apa? Kentang, umbi batang, tulis 1 S. Stroberi, gerage 2 P. Cocor bebek, tunas adventif 3 Q. Kemudian bambu, tunas 4 M. Jadi jawabannya apa yang betul? C 3 Q, kemudian 2 P. Loh, gak bisa Pak. Kita lihat pilihannya nomor 1 ini. 1 S kentang, umbi batang, betul. 2 Q stroberi, tunas adventif. Ini yang salah di sini. Ini yang bikin salah. Caranya dicoret-coret dulu. Ya, kalau ada yang salah itu dicoret dulu. Misalnya ini yang salah di sini. Ya, ini 2R stroberi tunas, ini sudah jelas salah. Nah, ini salah. 3S cocor bebek, umbi batang, ini juga salah. Yang C 3 Q betul, 2 P betul, yang D 4R betul, 1 P. Nah, ini yang salah di sini. Nah, ini jawaban yang betul adalah C ya. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian nomor 6. Nah, ini juga harus tahu dulu ini gambar apa. Ini gambar jamur ya. Nah, tumbuhan jamur berkembang biak dengan spora. 7. Ini bunga. Fungsi bagian bunga yang ditunjukkan nomor 1. Ini harus tahu dulu. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa ya. 1 ini apa? Kelopak bunga. Fungsinya adalah apakah menarik perhatian? Tidak. Menarik ini fungsi dari mahkota. Bakal tumbuhan baru juga tidak, karena ini bakal biji. Melindungi mahkota saat masih kuncup ya, ini C. Fungsi dari kelopak bunga. 8. Perhatikan kelompok hewan berikut. Kelompok hewan yang berkembang biak dengan vivipar. Nah, ini nanti yang salah juga dicoret-coret dulu ya toh, biar kelihatan. Jadi biar bisa terlihat, oh mana toh yang vivipar, kemudian mana yang bukan, itu harus dicek dulu biar kelihatan. Kita sana vivipar kucing ya, ayam. Nah, ini ayam salah, coret ya, salah biar kelihatan. Misalnya ayam salah ya, jadi dicoret dulu. Ayam kan misalnya, nah, ini salah. Kucing, kambing, kelelawar, lomba, simpan dulu. Burung ini salah, bukan melahirkan. Cecak salah ya kan? Ayam salah, ini salah semua. Harimau, kura-kura, nah ini salah. Jawaban yang betul adalah B ya. Oke.
Nomor 9. Nah, ini hewan apa ini? Hewan katak. Hewan katak berkembang biak dengan ovipar, bertelur. Ini ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan melahirkan. Yang mana? Dengan melahirkan, ya, berdaun telinga, ya, mempunyai kelenjar susu. Iya, dua ini karena dia kan menyusui. Tapi yang salah yang mana ini? Berbulu. C. Ini, ya. Ini karena seperti apa itu, burung juga berbulu tapi dia bertelur. Lanjut, nomor 11. Perhatikan tabel di bawah ini. Pasangan yang tepat ditunjukkan oleh cacing pipih. Apa cacing pipih? Cacing pipih itu fragmentasi. Jadi 1 Ki, hidra tunas, amuba membelah diri. Ya, maka jawaban yang betul yang mana? Ya, kita cek ya, jawaban yang betul. 1 kita lihat dulu, ya. 1 Ki, cacing pipih fragmentasi, oke. 2 P, nah ini yang salah. 2 Ki salah, ya. 1 P, nah salah juga. Yang betul adalah D. 2 R, 3 P. 12. Hewan di bawah ini yang berkembang biak dengan ovovivipar. Ya, apa kemarin? Iya, A. Ikan pari, karena kupu-kupu ini bertelur. Kelinci melahirkan, ikan bertelur. Ini ikan pari, ya. Ovovivipar, bertelur, melahirkan. 13. Penyerbukan pada bunga yang memiliki warna mencolok. Nah, berarti warna apa maksudnya? Warna mahkota. Biasanya dibantu oleh hewan atau serangga, ya. Nah, dibantu karena hewan tertarik sehingga membantu penyerbukan dari tumbuhan tersebut. Perburuan liar. Nah, ini perburuan liar. Berarti tidak sesuai aturan, ya, dapat mengakibatkan kelestarian makhluk hidup. Salah, diburu secara liar, punahnya makhluk hidup yang diburu. Ini B, ya. Jadi punah, makhluk hidupnya punah. 15. Ciri khusus tanaman di samping. Ya, ini tanaman apa harus tahu dulu. Ini tanaman putri malu, ya, putri malu. Memiliki akar napas. Nah, karena akar napas ini ciri dari bakau. Mengatupkan daun saat disentuh. Nah, ini pernah pegang putri malu kan, ketika dipegang daunnya akan menutup. Ini tujuannya mengelabui pemangsanya, agar dikira tanamannya sudah layu, jadi nggak jadi dimakan. Ya. 16. Nah, ini tanaman pada gambar di samping beradaptasi pada musim kemarau dengan itu pohon apa? Pohon jati. Betul sekali. Pohon jati ini kalau musim kemarau bagaimana cara dia beradaptasi? Itu iya, ini menggugurkan daun. Tujuannya apa? Untuk mengurangi penguapan. Loh, kenapa kok dikurangi? Ya karena musim kemarau persediaan airnya sangat terbatas. Nah, 17. Ini tanaman apa? Tanaman kaktus. Ya, tanaman pada gambar samping memiliki batang tebal. Kamu lihat ini. Ini batangnya kan tebal yang hijau ini. Yang kayak duri-duri ini daunnya. Ya, batangnya digunakan untuk apa? Menyimpan air. Betul. A jawabannya. Menyimpan air. Batang tanaman mawar memiliki duri. Fungsi duri pada tanaman mawar untuk apa?
ya, untuk melindungi diri. Betul. B, melindungi diri dari ancaman herbivora yang mau memakan nawar maksudnya. Tanaman teratai memiliki daun yang lebar dan tipis, yang bertujuan untuk teratai ini hidupnya di air, termasuk tanaman hidrofit ya. Daunnya lebar dan tipis bertujuan untuk apa? Mempercepat penguapan ini, karena persediaan airnya melimpah, percepat penguapan. Ciri khusus tanaman di samping. Nah, ini tanaman apa pada gambar ini? Tanaman kantong semar. Betul. Ciri khusus dari kantong semar: menggugurkan daun, salah, ini cirinya pohon jati. Mengatupkan daun jika disentuh, ini apa? Putri malu. Betul. Memangsa serangga untuk mendapatkan nitrogen, ini C. Ya, memangsa serangga, pemakan serangga. Mengeluarkan bau tidak sedap juga salah, ini cirinya Rafflesia. Adaptasi dengan lingkungan oleh tumbuhan dan tabel tersebut yang benar adalah, ini kita cek mulai dari pilihan A. 1P, putri malu memiliki akar napas, salah, ini jelas salah, berarti A. 1R, putri malu batang menggembung, jelas salah, ya. Yang C. 2S, eceng gondok memangsa serangga, jelas salah, berarti jawabannya D ya. 3S, Venus flytrap memangsa serangga. 4P, mangrove atau bakau memiliki akar napas. Fungsi bagian menawar yang paling tepat. Nah, ini batang berduri untuk melindungi diri, save, disimpan dulu. Daun lebar untuk mempercepat penguapan, salah, karena daun lebar ini cirinya teratai. Batang tebal untuk menyimpan air, ini juga salah, karena ini kaktus. Kulit batang keras untuk menyimpan cadangan makanan, juga salah. Yang betul yang A, batang berduri untuk melindungi diri. Ini tumbuhan Rafflesia mengeluarkan bau tidak sedap. Nah, tadi Rafflesia arnoldi tujuannya untuk menarik perhatian lalat. Nah, kenapa kata lalat biar tertarik? Agar bisa membantu proses penyerbukan. Ini ya, B jawabannya. Nah, 24. Tanaman jagung menggulung daun. Ya, jagung ini juga punya cara unik untuk beradaptasi, menggulung daunnya pada musim kemarau. Tujuannya untuk mengurangi penguapan C, karena musim kemarau, kata kuncinya ini musim kemarau, berarti persediaan air terbatas, maka penguapan air harus dikurangi. 25. Pasangan yang tepat antara ciri khusus dan fungsinya. Ini kita cek dulu. Selaput di sela-sela kaki bebek. Nah, sela-sela kaki bebek ada selaputnya. Apakah melindungi dari pemangsa? Salah, karena fungsi selaputnya apa? Untuk memudahkan berenang dan berjalan di lumpur. Berarti 1 salah, A dan B salah, nggak usah dipilih. 2. Antena pada semut menangkap getaran suara. Ya. Bulu itik yang dilapisi minyak menjaga agar bulu tetap kering. Iya. Lidah panjang pada bunglon menarik perhatian serangga. Salah, bukan menarik perhatian ya. Ya, berarti yang betul 2 dan 3 C. Kemudian 26, ini gambar beruang ya, beruang kutub. Hewan pada gambar di samping beradaptasi dengan cara beruang kutub apa? Hibernasi ya, ini hibernasi. Dia tidur panjang sekali ketika musim dingin untuk menghemat tenaga, karena cadangan makanan sangat terbatas. Kura-kura memiliki bagian punggung yang keras yang berfungsi untuk memperoleh makanan, bukan. Mengatur suhu tubuh, tidak. Menarik perhatian pemangsa, juga tidak. Nah, ini yang betul D, melindungi diri dari pemangsa. 28. Bentuk penyesuaian bebek terhadap jenis makanannya. Lihat, bebek memiliki paruh bebek ya. Paruh bebek bentuknya bagaimana? Bentuknya ini pipih ya, gepeng, pipih dan lebar. Ini paruh bebek.
29 lah, ini kakinya. Ini kan tadi paruhnya, sekarang kakinya. Fungsi kaki seperti pada gambar untuk apa ini? Nah, ini seperti ini gunanya untuk berjalan di lumpur, bisa juga untuk berenang. Nah, 30 hewan apa ini? Kecoa, ya, hewan di samping melindungi diri dengan cara kecoa ini akan apa? Mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, ini memang kalau ada kecoa kan baunya nggak enak ini, karena memang kecoa ini bisa ini mengeluarkan bau yang tidak sedap, ya. Nah, itu cara menjawab pilihan ganda. Jadi harus hati-hati, ya. Jadi harus dianalisis betul. Misalnya ini kok D lah, C ini kok salah, memutus ekor loh, ini kan cirinya cecak. Mengubah warna kulit ini cirinya bunglon. Mengeluarkan tinta ini cirinya cumi-cumi. Jadi tahu betul, oh berarti cirinya kecoa ini mengeluarkan bau tidak sedap. Seperti itu, dianalisis seperti itu, ya. Sekarang soal uraian. Nah, ini soal uraian ini juga ada beberapa yang jawabannya sudah bagus, tapi ada beberapa yang jawabannya itu masih kurang lengkap, ya. Jelaskan fungsi bagian bunga, kelopak bunga, benang sari, mahkota bunga, petik. Untuk soal nomor 31 ini sudah banyak sekali yang betul, ya, tapi masih ada beberapa yang kurang komplit. Nah, ini kelopak bunga ini apa? Melindungi mahkota ketika masih kuncup. Benang sari ini alat perkembangbiakan jantan. Itu cara menjawabnya begitu. Mahkota bunga untuk menarik perhatian serangga. Putik alat perkembangbiakan betina. 32. Sebutkan 2 keuntungan mencangkok. Nah, ini kalau di sini jawabannya betul, tapi rata-rata kurang lengkap, baru dijawab 1, ya. Jawabannya keuntungan mencangkok itu yang pertama, berbuah lebih cepat atau tumbuh lebih cepat, ya, daripada ketika harus nanam bijinya. Nah, keuntungan yang kedua dari mencangkok ini bahwa buah nanti yang dihasilkan dari tanaman hasil cangkokan ini memiliki sifat yang sama dengan induknya. Ya, tidak lebih manis, tidak sama, sifatnya sama. Kalau dulu induknya itu manis, maka hasil cangkokannya juga manis, gitu. Itu keuntungannya. Jadi dapat buah yang sifatnya sama, tapi bisa lebih dan lebih cepat. Jelaskan 3 cara unta beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ini juga sudah banyak yang betul. Hanya ada beberapa yang kurang lengkap, hanya disebutkan ini ciri khususnya saja, tapi tujuannya apa belum disebutkan. Ada beberapa. Unta 1 memiliki punuh untuk apa? Menyimpan cadangan makanan. Ususnya panjang untuk menyimpan air. Memiliki bulu mata yang tebal agar melindungi dari debu atau pasir. Jelaskan cara hewan berikut melindungi diri. Kelelawar ini memiliki kemampuan apa? Ekolokasi, mendeteksi mangsa dengan pantulan bunyi. Cecak autotomi, memutus ekornya. Cumi-cumi mengeluarkan zat tinta. Landak, ya, dengan apa? Rambut durinya yang tajam. Jadi kalau terancam, rambut durinya akan ditegakkan, itu sangat tajam. Ini 35. Mengapa tanaman mangrove atau bako banyak ditanam di pinggir pantai? Nah, ini untuk nomor 35 ini masih banyak yang salah, ya. Jawaban yang tepat apa? Untuk mencegah terjadinya abrasi, ya, abrasi atau pengikisan tanah di pinggir pantai. Karena bako ini punya akar yang kuat, jadi ketika ada ombak datang, maka ombak ini, kekuatan ombak ini akan terpecah oleh akarnya bako ini, dan tanah di pinggir pantai ini akan tertahan oleh akarnya bako, jadi tidak terkikis, gitu ya. Nah, itu jawabannya tepat seperti itu, untuk mencegah terjadinya abrasi akibat gelombang air laut atau ombak, gitu yang lengkap. Baiklah anak-anak, ini pembahasan dari soal BTS kemarin. Silahkan nanti dipelajari untuk
materi-materi berikutnya, dan materi ini masih akan keluar terus nanti di tes-tes berikutnya, kemudian di tryout IPA nanti ini akan keluar terus 2 materi ini, maka dipelajari dengan betul. Itu anak-anak semuanya, cukup hari ini. Terima kasih, tetap semangat ya, jangan menyerah, pokoknya harus terus berusaha. Baiklah anak-anak, dari Pak Bimo cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.